Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi mengenai kasus waris. Langsung saja kita ke pembahasannya. Beda agama sebagai penghalang kewarisan dalam hukum Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal disebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa waris dalam Islam adalah perpindahan atau peralihan harta dari pewaris atau si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan secara langsung sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam. Dalam pandangan ulama mazhab telah sepakat bahwa ada 3 hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Berdasarkan pandangan istilahi, maka tidak dapat dipungkiri kebolehan tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan, yaitu 1. Kebolehan muslim mewarisi non-muslim akan menjadikan si muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran dikarenakan godaan harta dunia. 2. Ketika seorang anak muslim diberi hak mewarisi kafir, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non-muslim. 3. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir akan mengembalikan harta milik Allah SWT untuk ketaatan kepadanya dan menghindari harta tersebut dari penggunaan yang tidak benar oleh orang kafir. 4. Kebolehan muslim mewarisi dari kafir harbi akan dapat melemahkan kekuatan dan tekanan kaum kafir harbi terhadap Islam dan umat Islam. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, ada beberapa ketentuan hukum mengenai kewarisan beda agama, yaitu ketentuan hukum Islam atau bagi masyarakat muslim, ketentuan hukum perdata atau yang dipraktekkan di pengadilan negeri, dan ketentuan hukum adat bagi masyarakat adat atau dipraktekkan setiap agama. Dalam pelaksanaan sengketa waris di dalam masyarakat yang sangat beragam sekarang ini, kita harus tetap berpedoman kepada aturan hukum yang baku. Misalnya dalam waris Islam atau masyarakat muslim, harus menyelesaikan sengketanya di pengadilan agama pada pasal 49 atau kekuasaan kehakiman. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yaitu perkawinan, kewarisan wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Dapat disimpulkan bahwa Islam tidak membagikan harta warisan kepada yang berbeda agama, dan orang yang berbeda agama terputus hubungan warisan karena atas dasar hukum Al-Quran dan hadis. Kompilasi hukum Islam menentukan bahwa seorang ahli waris yang memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya agama selain Islam, maka ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak boleh dari yang beragama non-Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam 4 golongan ahli waris menurut KUHP, dan KUHP membagi ahli waris ke dalam 4 golongan, yaitu golongan 1 terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah serta keturunannya. Golongan 2 terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas. Golongan 4 terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke-6, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.